told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Di video kali ini saya mau nge-share bagaimana cara saya merancang menu 1 minggu dengan budget 200 ribuan, 2 orang dewasa, 2 orang balita sebelum berbelanja ke pasar tradisional. Ini tuh kebiasaan yang sering saya lakukan ya teman-teman sebelum berbelanja ke pasar tradisional, agar budget 200 ribuannya itu terkonsep dan tahu gitu ya kita sampai di pasar itu mau beli apa dan mau beli apa. Jadi nggak salah beli gitu ya teman-teman. Pulang ke rumah itu protein hewaninya ada yang ketinggalan atau protein nabatinya ada yang kurang gitu. Jadi kalau misalnya sudah ditulis seperti ini teman-teman, kita tinggal langsung menuju tokonya masing-masing aja, nggak perlu berpikir lagi gitu ya. Dan kalau menurut saya cara ini sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman, khususnya buat kita yang suka bingung gitu ya sesampainya di pasar itu mau beli apa dan mau nyayur apa gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ditulis seperti ini, nanti belanjaannya juga akan terkontrol dan terkonsep gitu ya teman-teman, sesuai menu 1 minggu. Dan kalian juga yang boros gitu, suka tergoda untuk beli ini beli itu nggak akan terjadi lagi teman-teman setelah sudah dibuat catatan seperti ini. Nah di sini tuh lanjut saya mau tulis dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya mau tulis dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7 gitu. Dan di sini tuh saya kasih sedikit jarak gitu ya teman-teman. Pertama-tama di sini tuh saya tulis dulu untuk protein nabatinya. Untuk hari pertama di sini saya buat protein nabatinya itu ada daun ubi. Yang kedua di sini ada sayur asem. Yang ketiga saya tulis sayur bening. Dan yang keempat di sini tuh saya tulis bunga pepaya ya teman-teman. Yang kelima di sini tuh saya mau tulis tauge. Untuk nulis sayur nabati seperti ini itu saya berpikir terlebih dahulu ya teman-teman, enaknya dimasak apa, enaknya itu lauknya apa, protein hewaninya apa gitu ya. Untuk yang keenam tadi saya tulis di situ ada sop tahu, yang ketujuh ada jipang. Nah teman-teman, untuk protein hewaninya di sini yang pertama itu saya tulis ikan teri, yang kedua ayam, yang ketiga itu sarden, yang keempat kikil, yang kelima udang, yang keenam itu telur puyuh, dan yang terakhir itu yang ketujuh ayam lagi. Nah, udah ditulis seperti ini teman-teman, biasanya saya pikirkan lagi ini tuh mau dimasak kayak mana gitu ya. Misalnya seperti daun ubi, ini tuh kan selalu kalau misalnya saya nyayur daun ubi tuh kalau nggak ditumbuk gitu ya, digulai. Jadi di sini tuh selalu ada rimbang dan kincong juga teman-teman. Karena rencananya untuk daun ubinya itu mau saya tumbuk dan saya bening aja. Ikan terinya itu mau saya sambal dan saya campur dengan sedikit jengkol. Terus sayur asamnya itu enaknya itu dimasak ayam kalasan gitu ya teman-teman. Dan sambal terasi. Di sini tuh saya langsung lompat ke nomor 5 karena yang nomor 4 tadi itu udah pas ya teman-teman. Bunga pepaya dengan kikil itu mau saya tauco. Yang di nomor 5 di sini tauge itu mau saya campur, mau saya tumis-tumis gitu ya dengan wortel dan tahu. Dan udangnya itu mau saya sambal dengan kentang. Untuk sop tahunya itu mau saya campur dengan telur puyuh aja udah cukup. Dan untuk sayur jipangnya itu mau saya tumis, ayamnya itu mau saya sambal atau digoreng gitu aja ya. Nah, ini tuh udah terkonsep ya teman-teman untuk menu 1 minggu. Kemudian di sini tuh saya mau buat catatan daftar menu belanjaan ke pasar tradisional.
agar nanti nggak ada yang ketinggalan dan sesuai gitu ya teman-teman untuk menu 1 minggunya. Nah, di sini tuh saya lanjut untuk buat daftar menu belanjaan saya. Dan di sini juga saya tulis di kertas yang berbeda karena ini kertasnya lebih kecil jadi menurut saya lebih gampang gitu ya untuk dibawa. Dan di sini tuh saya cek dulu ya teman-teman protein nabatinya tadi apa aja. Saya hitung lagi dari angka 1 sampai angka 7 gitu. Yang pertama di sini tuh ada daun ubi, sayur asem, terus sayur bening, kemudian ada bunga pepaya, yang kelima ada toge, terus di situ juga ada tahu dan jipang. Nggak lupa juga tadi ada wortel ya. Nah, di sini tuh saya tulis protein nabatinya terlebih dahulu ya teman-teman dengan embel-embelnya seperti limbang kincong gitu. Pokoknya untuk daftar belanjaannya di sini tuh saya tulis sesuai menu belanja 1 minggu gitu ya teman-teman. Di angka 2 itu saya tulis sesuai dengan menunya sayur asem. Nah, ini tuh sedikit info ya teman-teman. Untuk sayur asem dan sayur beningnya ini itu udah diracik dari sana ya, dari pasarnya. Jadi itu 1 bungkusnya itu harganya 3 ribuan. Itu juga sudah dapat macam-macam sayur gitu ya teman-teman di dalamnya. Jadi agak hemat gitu ya, nggak perlu beli ini beli itu lagi untuk bikin sayur asem ataupun sayur beningnya. Di angka 4 di situ ada toge, di angka 5 ada wortel ya teman-teman. Di angka 6 itu ada bunga pepaya dan di angka 7 tuh ada jipang. Terus di angka 8 itu ada jengkol. Loh, itu kok jadi 8 gitu ya untuk protein nabatinya, sementara tadi kan ada 7 ya, dalam 1 minggu tuh ada 7 hari gitu. Karena tadi untuk togenya itu mau saya campur dengan wortel ya teman-teman, jadi saya tambahkan juga di situ sayuran wortel agar nanti nggak ketinggalan. Nah, untuk protein hewaninya di sini tuh saya periksa lagi apa-apa aja yang harus saya beli dalam menu 1 minggu itu nanti di pasar tradisional gitu ya. Jadi di sini tuh saya periksa lagi gitu ya teman-teman agar nggak kelupaan. Dan di sini tuh saya mau tulis untuk protein hewaninya. Yang pertama ini tadi ada apa ya, ikan teri ya teman-teman, ikan teri. Ini nanti tergantung ya ikan teri apa yang akan dapat di pasar itu. Bisa jadi ikan teri biasa, bisa jadi ikan teri Medan. Ikan terinya 1 ons saja udah cukup ya teman-teman. Jadi di sini tuh yang kedua saya tulis ayam. Ayamnya setengah kilo aja dikali 2. Karena tadi menunya ada 2 kali gitu ya untuk ayamnya. Terus yang ketiga di sini tuh ada udang. Udangnya 1/4 aja juga udah cukup ya teman-teman. Nanti akan saya campur dengan kentang. Dan yang keempat di sini tuh ada kikil 1/4. Yang kelima di sini tuh saya mau beli sarden. Dan biasanya sarden ini tuh saya masak nanti ketika kami bertiga aja yang di rumah gitu ya, tanpa Pak suami. Yang kelima di situ ada telur puyuh. Untuk telur puyuhnya nanti mau saya sop aja dengan tahu ya teman-teman. Nah, ini tuh udah selesai ya teman-teman untuk protein hewaninya, udah cukup untuk 1 minggu. Dan di sini tuh mau saya koyak dulu untuk kertasnya. Nanti saya tulis lagi di belakang itu untuk bahan pokok gitu ya. Bahan-bahan pokok gitu, bahan-bahan yang penting gitu menurut saya seperti cabai, bawang, tomat, nanti agar nggak ketinggalan gitu ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke bahan pokok di sini tuh saya mau cari dulu apa-apa aja lagi yang mau dibeli gitu ya. Seperti kan di situ ada terasi, seperti sayur asam itu kan menggunakan asam gitu ya. Dan seperti bunga pepaya dan kikil itu kan saya mau tauco, jadi kan harus ada tauconya juga. Nah, di sini tuh saya lanjut ya teman-teman untuk nulis bahan pokok yang paling pokok gitu untuk di rumah itu. Jadi nanti kalau misalnya ketinggalan pasti nggak bisa masak gitu ya. Jadi di sini tuh saya tulis cabai merah 1/4 aja udah cukup untuk seminggu. Selanjutnya saya tulis juga cabai rawit. Ini nanti nggak tahu ya teman-teman rawitnya itu rawit hijau, rawit biasa, rawit bencong atau rawit caplak. Pokoknya lihat-lihat keadaan pasarnya, kadang rawit itu ada yang seger dan ada yang nggak tergoda gitu ya untuk beli cabai rawitnya itu jelek gitu ya teman-teman.
Untuk cabai rawit itu saya beli seperempat aja. Terus saya tulis juga bawang merah seperempat, bawang putih seperempat, dan tomatnya itu setengah kilo ya teman-teman. Nah ini tuh kira-kira udah cukup untuk bahan pokoknya. Biasanya saya beli yang seperti ini aja ya, dan itu rata-rata seperempat semua. Terus saya tulis untuk selanjutnya itu bagian yang paling penting. Di sini tuh saya tulis itu seperti tauco, itu penting banget ya. Kalau misalnya nanti nggak dibeli jadinya dioseng gitu ya, bukan di tauco. Terus yang kedua itu saya mau beli sopre, dan biasanya sopre ini saya beli 2 macam gitu ya. Yang satu ikatnya itu daun sop aja atau daun bawangnya aja. Yang satunya lagi itu campur. Nah, yang ketiga itu ada serai ya teman-teman. Ini penting banget di setiap masakan. Terus juga ada daun salam, sama ini sangat penting juga. Yang kelima itu ada daun jeruk. Nah, ini tuh saya mikir-mikir lagi ya teman-teman, apalagi yang kurang gitu, saya periksa lagi bahan-bahannya dan merasa ini udah cukup gitu ya. Terus di sini tuh saya buat rancangan harga gitu ya teman-teman. Biasanya daun ubi tuh biasanya kalau di pasar tuh harganya 3.000 atau sekitar 2.000-an gitu, tergantung pedagangnya ya, kita beli di mana. Rimbang dan kincong itu bisa dapat 1.000 dan bisa dapat jadi 2.000 gitu ya. Jadi situ saya tulis 3.000-an. Sayur asam itu 3.000, sayur bening juga 3.000 teman-teman. Toge itu 2.000, wortelnya juga 2.000. Untuk bunga pepaya itu biasanya seperempat 7.000 ya. Dan untuk jipang biasanya satu buah yang besar itu 2.000. Jengkol seperempat biasanya 8.000 kalau saya dengar-dengar gitu di pasar. Asal belanja gitu kan nggak selalu beli jengkol gitu ya teman-teman, tapi kadang orang nanya gitu, ini berapa gitu. Jadi saya dengar-dengar itu cuma 8.000. Nah, untuk ikan terinya 1 ons di sini tuh 7.000, ayam sekilonya itu 30.000. Untuk udang saya buat 15.000, dan untuk kikil seperempat itu 10.000, sarden yang kecil 10.000, dan untuk telur puyuh saya buat juga 10.000 gitu ya teman-teman. Karena saya nggak tahu itu harga telur puyuh, udah lama banget ya nggak beli. Itu tadi saya buat 10.000 apa 15.000 ya, lupa juga. Terus untuk cabai merah saya buat seperempatnya itu 5.000, cabai rawit seperempat 8.000, bawang merah 8.000, bawang putih 9.000, tomatnya itu saya buat 5.000. Tauco 1 bungkus biasanya 1.000, soprenya 3.000, serai 1.000, daun salam, daun jeruknya juga 1.000 ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya periksa lagi dan saya pikirkan lagi ini sudah benar dan ini sudah pas, sudah cocok gitu ya. Dan di sini tuh saya tambah-tambahkan atau saya jumlah-jumlahkan gitu ya untuk harganya teman-teman. Nah, di sini tuh ketika mau saya totalin ternyata masih ada juga yang kurang ya. Dan di sini tuh saya totalin gitu ya teman-teman, tapi akhirnya ini saya coret lagi karena ada yang ketinggalan gitu. Nah, di sini tuh saya tambahkan lagi di angka 6 yang paling penting ini ada apa ya ini? Asam Jawa. Asam Jawa ataupun asam potong itu penting banget ya teman-teman untuk sayur asam. Nanti kalau nggak pakai ini jadi sayurnya itu nggak asam gitu. Jadi sayur apa dong ya? Terus yang ketujuh di sini juga ada bumbu kalasan, tadi belum ditulis ya teman-teman. Terus yang ke-8 itu tahunya juga. Tadi kan ada menunya sop tahu gitu ya, jadi belum ditulis. Asam Jawa di sini biasanya harganya 1.000 ya teman-teman per bungkus kecil. Untuk bumbu kalasan biasanya belinya itu 3.000, dan untuk tahunya saya mau beli harga 5.000. Biasanya kan saya beli itu 3 potong harganya 2.500 gitu ya. Kali ini tuh saya mau beli yang harga 5.000. Dan setelah ditotal-totalin semua tuh harganya 169.000. Itu masih prediksi di awal ya teman-teman, kita belum tahu harga pasarnya itu berapa. Dan kalau ada pun sisanya nanti untuk beli minyak makannya teman-teman, 1 liter itu kan harganya 14.000.